Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Dalam sosiologi, terdapat 3 jenis wujud kebudayaan. Kebudayaan tersebut dihasilkan oleh seorang individu. Lantas, apa yang disebut individu itu? Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi. Unik karena memiliki perbedaan dengan yang lainnya, serta bebas mengambil keputusan atas pilihan dan tanggung jawabnya. Masyarakat didefinisikan oleh Ralph Linton sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap diri sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Kemudian, Sello Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Lantas, apa kebudayaan itu? Kebudayaan yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Terdapat 3 jenis wujud kebudayaan, yaitu 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan hidup, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya agar terciptanya konformitas dan homogenitas. Konformitas yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Sedangkan homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu-individu di dalam masyarakatnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuan khusus agar terciptanya konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat adalah umumnya untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat serta kebudayaannya. Maka terhadap generasi mudanya, masyarakat melakukan apa yang di dalam sosiologi disebut sosialisasi atau socialization, atau apa yang di dalam antropologi disebut enkulturasi atau enculturation. Lantas, apa itu pengertian sosialisasi dan enkulturasi? Menurut Peter, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Kemudian, Herkovits menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai kelompok. Namun ternyata, definisi sosialisasi yang digunakan dalam sosiologi tampak memiliki arti yang berbeda dengan definisi dan makna enkulturasi yang digunakan dalam antropologi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peran, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pranata pendidikan. Pranata pendidikan merupakan salah satu pranata sosial dalam rangka proses sosialisasi
dan atau enkulturasi untuk menghantarkan individu ke dalam kehidupan masyarakat dan berbudaya serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Melalui Pranata Pendidikan, sosialisasi dan atau enkulturasi diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, dan atau perpindahan. 4. Ciri pendidikan sepanjang hayat. Reja Mulia Harjo mengemukakan 4 ciri pendidikan sepanjang hayat, yaitu 1. Keterpaduan vertikal. 2. Keterpaduan horizontal. 3. Keterpaduan ekologis. 4. Keragaman serta kelugasan dalam pendidikan. 2. Fungsi pendidikan dalam keluarga. 1. Sebagai peletak dasar pendidikan anak. 2. Sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Karakteristik sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pertama, sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Fungsi interna melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Eksternnya, kegiatan untuk mencapai tujuan institusional. 2. Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah, antara sekolah dengan lembaga lainnya. 3. Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. Hal ini seperti tampak dalam jenjang sekolah dan tingkat kelas, adanya kurikulum formal, jadwal belajar tertulis, dan sebagainya. 4. Kredensial dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun menunjukkan bukti kelulusan. Fungsi Pranata Pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, fungsi sosialisasi atau memilih dan mengajarkan peranan sosial, fungsi integrasi sosial, fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak, fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, fungsi inovasi masyarakat dan kebudayaan. 3 pola kegiatan sosial pendidikan. Pertama, pola nomotetis, lebih mengutamakan fungsi dimensi tingkah laku yang bersifat normatif daripada fungsi tingkah laku ideografis. 2. Pola ideografis, personalisasi peranan dalam upaya membantu seseorang untuk mengetahui dan mengembangkan tentang apa yang ingin diketahuinya. 3. Pola transaksional, mengutamakan keseimbangan berfungsinya dimensi tingkah laku nomotetis dan dimensi tingkah laku ideografis. Tipe guru berdasarkan pola sikapnya terhadap siswa menurut David Hargreaves. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Fungsi guru adalah menggiring murid-murid untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Pola ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar, dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah. Bahkan dengan kecepatan yang semakin meningkat, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid. Guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.